Ramai sekali IPO di Bursa Efek Indonesia. Betul. Salah satunya akan diwarnai juga oleh CEC. Nah, ini kita mungkin bisa berkenalan dulu dengan perusahaan yang akan listing di Bursa Efek Indonesia di tanggal 10 ini ya. CEC itu apa sih? Kemudian Diastika Biotekindo ini saat ini lebih fokus kemana sih di bisnisnya? Oke. Pertama, Diastika Biotekindo itu adalah perusahaan distribusi alat lab yang berfokus pada market diagnostik dan life science. Kita sudah berdiri lebih dari sepertiga abad. Dan kita sudah menjadi salah satu pemain besar yang mendistribusikan produk-produk global brand di dunia diagnostik dan life science. Jadi kita saat ini memang ingin mengembangkan market dan melakukan ekspansi. That's why kita tahun ini berusaha untuk terjun ke lantai bursa. Oke, untuk bisa menjadi perusahaan publik begitu. Betul. Ya. Kalau tadi lihat untuk memperluas market, saat ini memang market yang digarap oleh Biotekindo ini seperti apa sih begitu ya, cakupan market yang digarap di domestik gitu ya. Apakah memang berarti kalau support alat-alat lab diagnostik berarti kan banyak bersinggungan juga dengan laboratorium, kemudian dengan rumah sakit mungkin ya. Seperti apa sih gambaran demografi dari marketnya saat ini? Saat ini kita punya sales representatif tersebar di 18 kota besar di Indonesia. Kemudian kita juga punya jaringan distribusi melalui subdis kami yang ada di seluruh Indonesia. Produk kami tersebar dari mulai Aceh sampai Papua. Nah, jadi kalau tujuan kami ekspansi artinya adalah selain menambah produk-produk lain yang didistribusikan, kita juga berfokus untuk mulai pada produk-produk lokal dalam negeri yang nantinya kita tidak hanya distribusikan di dalam negeri, tapi juga kita ingin bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Oke, berarti saat ini belum melakukan ekspor ya, jadi market luar belum digarap begitu ya, dan baru akan digarap seiring dengan rencana IPO yang akan dijalankan oleh CEC. Nah, kalau kita lihat dari sisi industrinya sendiri saat ini, mungkin CEC juga berhadapan dengan berbagai macam kompetitor yang ada gitu ya untuk support alat-alat lab atau mungkin diagnostik ya. Seperti apa sih industrinya, peta persaingannya kalau di Indonesia sendiri? Oke, ya karena semenjak kemarin pandemi ya, kita harus lihat bahwa masyarakat Indonesia kesadaran akan kesehatannya meningkat cukup signifikan. Dan pemain-pemain memang banyak sekali global brand. Dan ya kita lihat waktu pandemi di awal pemeriksaan PCR begitu mahal. Tetapi seiring waktu kita bisa menurunkan. Salah satunya adalah kenapa? Karena kita bisa memproduksi secara lokal. Nah, itulah yang menjadi pemikiran kami untuk bagaimana kita juga bisa bersaing. Tidak hanya dalam lokal keluar, dan adalah dengan memproduksi dalam negeri juga. So ekspansi kami adalah kita melakukan transfer teknologi dengan partner-partner dari luar yang bisa mengembangkan produk-produk, di mana kami saat ini yang menjadi fokus utama karena produk alat pemeriksaan kesehatan itu sangat banyak. Tentunya kita harus memilih mana produk yang menjadi fokus utama yang memiliki potensi sangat baik atau ya cukup signifikan di kemudian hari. Dan kami menilai bahwa teknologi genomik adalah salah satu yang mempunyai potensi sangat besar. Mengapa demikian? Karena melalui teknologi genomik, kita bisa mengetahui quote-unquote bakat penyakit dari seseorang. Di mana saat ini kita tahu program pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Kesehatan, adalah melakukan pencegahan. Dengan kita mengetahui bakat penyakit seseorang, artinya kita bisa mencegah. Bukannya mengobati, tapi mencegah penyakit itu. Nah, inilah yang menjadi fokus utama kami ke depan. Berapa kali juga Pak Yoso tadi mengatakan bahwa akan lebih kepada lokal produk gitu, karena memang sebelumnya memang banyak bermain di global brand dan banyak juga pemain di global brand. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kompetisinya, terus keakurasinya gitu ya, produk-produk yang kemudian nanti akan lebih lokal, gini akan seperti apa sih? Apakah nanti bisa dan mampu bersaing dengan yang sudah ada nih sekarang? Saat ini pemain-pemain genomik di dunia sendiri mungkin masih bisa dihitung jari. Belum terlalu banyak. Dan kita salah satunya di Indonesia yang membawa produk genomik ini.
Jadi mengenai kompetisi memang pasti ada, setiap produk pasti ada kompetisi, tetapi belum terlalu banyak. That's why PT Diastika atau CEC ini selalu berfokus pada produk-produk high-tech, di mana contoh PCR waktu pemeriksaan COVID kemarin, mungkin masyarakat baru kenal teknologi PCR itu sekitar menjelang setelah COVID kemarin. Padahal teknologi PCR itu sudah ada di dunia sejak tahun 90-an. Dan semenjak tahun 90-an akhir, PT Diastika Biotekindo sudah mendistribusikan alat PCR dengan brand-brand global. Jadi itulah yang selalu kami tonjolkan, bahwa kami selalu ingin menjadi pelopor dalam alat-alat pemeriksaan kesehatan yang menggunakan produk-produk high-tech. Oh, oke. Menarik untuk kita perdalam lagi soal performa, pencapaian kinerja sepanjang paruh pertama atau di semester pertama ini seperti apa ya, kuartal 1 dan kuartal 2. Ini raportnya seperti apa sehingga akhirnya memutuskan juga untuk sebagai perseroan atau sebagai company mencoba opportunity juga untuk listing di Bursa Efek Indonesia. Di H1 2025 ini, so far kami tetap bisa bertumbuh di saat kondisi ekonomi sekarang kita tahu lagi tidak baik-baik aja. Kita tetap bisa tumbuh kurang lebih mencapai hampir 20% versus periode yang sama H1 2024. Memang slightly masih di bawah ekspektasi karena kita berharap 2025 ini bisa tumbuh di atas 30%. Tetapi mengingat karakteristik industri dunia kesehatan ini yang biasanya baru akan booming itu di H2, di Q3, Q4. Dan so far kami sudah mencapai hampir 20%, itu menandakan bahwa kita masih on the right track. Tidak tertinggal jauh dari ekspektasi yang kami harapkan. Oke, berarti sudah jadi 6 bulan ke depan ini hanya tinggal menambah sedikit gitu ya dari pencapaian apa yang didapatkan di semester pertama. Kalau tahun ini dari CEC sendiri melihat sebagai tahun yang seperti apa sih? Apakah bisa bertumbuh secara agresif ataukah moderat saja cukup gitu ya? Bahkan jauh lebih ekspansif karena dengan adanya IPO yang akan dilakukan di bulan Juli ini. Ya, pastinya kita ingin sedikit lebih agresif. Kenapa? Kami melihat bahwa di saat kondisi ekonomi di luar tidak baik, berarti itu adalah saatnya kita memperkuat internal di dalam. That's why kenapa kami memperkuat produk-produk dalam negeri. Pada saat produk ini sudah benar-benar bisa diterima di dalam negeri, dan dunia kondisinya sudah membaik, artinya sudah saatnya kita ekspansi keluar. Nah, itulah makanya kita harus menyiapkan tahun ini ekspansi ke dalam dulu, menguatkan market di Indonesia, kemudian mudah-mudahan tahun depan kita bisa ekspansi ke market di luar.